Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jika kita melihat gambar ini, sederas apapun air yang kita alirkan, ember tidak mungkin akan dapat terisi jika ember itu tidak siap untuk menerima airnya. Ember itu tengkurap atau ember itu bolong-bolong, maka selama apapun kita mengalirkan air, ember tidak bakal terisi oleh air. Demikian juga siswa kita, Bapak Ibu. Sebagus apapun metode yang kita pilih, media apa yang kita pilih, maka tidak akan masuk ke dalam pikiran siswa jika siswa belum siap untuk menerima pembelajaran. Untuk itu video kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana cara kita menumbuhkan minat belajar siswa, agar siswa memiliki motivasi dan siswa terdorong untuk semangat mengikuti pembelajaran. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, bahwasanya sederas apapun air yang kita alirkan untuk mengisi ember, ember tersebut tidak akan terisi jika ember itu masih tengkurap atau ember itu masih bolong-bolong. Jadi ini artinya adalah sepintar apapun guru, sebagus apapun metode yang dipilih, kompetensi yang disampaikan oleh seorang guru itu tidak akan mampu diserap oleh siswa jika siswa tersebut belum siap untuk belajar. Karena Bapak Ibu, modal utama keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran di kelas bukanlah soal kepintaran. Kepintaran itu bukan yang nomor satu, bukan yang utama. Tetapi yang paling utama adalah justru kepiawaian dalam transfer of knowledge, kemampuan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Makanya seorang guru harus punya public speaking yang bagus, terutama dalam cara menyampaikan materi pembelajaran. Izinkan kami menganalogikan mengajar itu seperti mengisi ember, Bapak Ibu. Ketika seorang guru mengajar siswa, kita dapat melihat siswa sebagai ember yang ingin diisi dengan pengetahuan dan pemahaman. Namun, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan agar siswa itu nanti dapat menerima, dapat menangkap pembelajaran dengan baik. Ada 3 analogi Bapak Ibu. Yang pertama adalah soal kesiapan mental dan emosional. Seperti hanya ember yang harus berada dalam posisi tegak untuk bisa diisi air, siswa juga perlu memiliki kesiapan mental dan emosional. Mereka harus dalam keadaan yang tenang, termotivasi, dan terbuka untuk belajar. Jika siswa sedang mengalami tekanan, kecemasan, atau distraksi emosional, kemampuan mereka untuk menerima pembelajaran akan terhambat. Jadi ketika kita nanti mengajar di kelas, jangan langsung memulai menyampaikan materi pokok sebelum anak benar-benar siap. Nah, supaya anak nanti siap bagaimana caranya? Nah, kita lihat di teori tentang gelombang otak manusia. Buat siswa rileks agar masuk ke dalam gelombang alfa, Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat ada 5 gelombang ya. Ada gamma, ada beta, ada alfa, ada theta, dan ada delta. Yang pertama adalah gelombang gamma, Bapak itu, yaitu gelombang otak yang butuh konsentrasi sangat tinggi. Ketika orang menciptakan musik atau merancang sebuah karya seni, itu butuh masuk pada gelombang gamma. Di bawahnya ada gelombang beta. Gelombang beta ini ketika anak-anak butuh konsentrasi yang sangat tinggi. Misalkan kita memberikan materi pelajaran dengan kompleksitas yang sangat tinggi untuk memecahkan masalah, ini biasanya pada gelombang beta. Nah, kondisi yang terbaik menurut para ahli adalah gelombang alfa. Gelombang alfa ini terjadi saat anak-anak merasa santai untuk menggali ide-ide, kemudian juga untuk mengulang kembali materi pembelajaran. Ini biasanya masuk pada gelombang alfa. Nah, tetapi kalau gelombang theta berarti ini gelombang bawah sadar. Anak menjelang tidur itu loh, itu gelombang theta. Nah, sedangkan gelombang delta ini ketika orang sudah tidur dalam sangat pulas sekali. Nah, menurut para ahli Bapak Ibu, kondisi terbaik untuk belajar itu saat kondisi alfa, yaitu anak benar-benar merasa rileks, merasa nyaman untuk menerima sebuah informasi. Nah, bagaimana cara membuat siswa ini masuk dalam kondisi alfa?
Salah satunya bisa dengan cara ice breaking. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ice breaking itu bukan hanya soal permainan nggih. Kadang justru malah permainan itu bisa mengganggu tujuan utama dalam proses pembelajaran. Karena untuk ice breaking itu bukan hanya permainan saja, tetapi bisa juga dengan menyanyi, ada yang namanya teknik stop juga, ada gerakan-gerakan sederhana, dan juga mungkin bisa berupa cerita-cerita motivasi. Nah, ini ternyata juga efektif Bapak Ibu, dibandingkan dengan hanya sekedar nyanyi-nyanyi yang terlalu butuh fisik yang tinggi, itu malah nanti tidak tercapai pada kondisi alpha. Yang jelas supaya nanti pembelajaran kita berjalan secara efektif, maka masukkanlah siswa ke dalam kondisi alpha. Ngoten nggih. Caranya tadi misalkan sederhana saja, sapaan, kita ngasih motivasi, kita pakai teknik stop, pernafasan, gerakan sederhana, cerita-cerita inspiratif, menyanyi, itu juga bisa menghantarkan anak-anak pada kondisi alpha. Terus lagi juga Bapak Ibu ada sebuah teori namanya train-win otak itu ya, bahwa otak itu kan dibagi menjadi 3. Ada neokortex, ada otak limbik dan otak mamalia. Ini yang basal ganglia ini biasa disebut sebagai otak mamalia. Nah, otak neokortex ini adalah otak yang berfungsi sebagai pemikir Bapak Ibu. Jadi siswa ketika nanti aktif otak yang kuning ini, maka pembelajaran akan efektif. Informasi yang kita berikan bisa terekam oleh anak-anak kita di kelas. Tetapi kalau otak yang merah, ini otak mamalia ini, ketika anak dalam kondisi ini, maka pembelajaran yang kita lakukan tidak akan masuk. Karena otaknya anak-anak itu berfungsi seperti layaknya hewan, hanya melawan atau kabur gitu saja. Nah, otak yang tengah, otak yang limbik, ini berhubungan dengan emosi anak. Nah, sekaligus ini sebagai saklarnya. Nah, kalau kondisi anak itu positif, emosinya positif, maka yang aktif adalah otak yang neokortex. Tetapi kalau kondisi emosi anak-anak itu negatif, maka yang akan aktif adalah otak yang merah ini. Nah, jadi ketika kita nanti melakukan pembelajaran, kita usahakan supaya anak-anak itu punya emosi yang positif. Senang dengan pelajarannya, senang dengan gurunya, suasana nyaman, ruangannya juga tidak terlalu panas gitu kan. Sehingga anak-anak nanti bisa aktif otak yang neokortex, sehingga pembelajaran kita bisa maksimal. Tapi kalau anak nanti sudah kepanasan di kelas, merasa takut dengan gurunya, merasa terancam dengan pelajaran atau gurunya, maka nanti yang aktif itu adalah otak yang merah ini Bapak Ibu. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan tidak menyenangkan dan tidak akan masuk ke otak anak-anak. Kemudian analogi yang kedua adalah tentang lingkungan yang kondusif. Bapak Ibu, ember itu untuk diisi itu membutuhkan permukaan yang rata dan stabil. Kalau permukaannya tidak rata, maka nanti kalau kita mengisi ember itu juga akan guling Bapak Ibu. Nah, ini sama saja, siswa itu membutuhkan ruangan yang aman, terorganisir dan bebas dari gangguan agar dapat fokus dan konsentrasi dalam proses pembelajaran. Oke. Jadi sekali lagi ini hampir sama dengan tadi Bapak Ibu, ciptakan kondisi yang nyaman untuk siswa sehingga siswa itu nanti dalam kondisi alpha dan juga emosinya positif sehingga yang aktif adalah otak neokortex. Kemudian untuk analogi yang terakhir adalah tentang keterlibatan aktif siswa. Ketika sebuah ember itu pengen diisi air, maka ember itu harus mendekat ke keran air agar dapat terisi dengan baik. Kalau ember itu menjauh, kerannya dihidupkan ya tidak bakal terisi. Siswa juga seperti itu. Siswa perlu terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Maka kita harus melibatkan siswa. Buatlah metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang student center, sehingga siswa nanti benar-benar terlibatkan dalam proses pembelajaran, bukan gurunya saja yang aktif, tetapi justru adalah kita nanti hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai pembimbing. Biarkan siswa-siswa itu nanti yang terlibat secara mendalam dalam proses pembelajaran. Nanti kita bisa milih metode pembelajaran yang berpusat pada siswa ya, bukan ceramah yang hanya menyuapi siswa dengan beragam informasi.
Nah, untuk Bapak Ibu yang pengen, lebih dalam mengenai bagaimana cara menaklukkan hati siswa, nanti Bapak Ibu bisa melihat beberapa video yang sudah kami upload. Yang pertama ada kunci menaklukkan hati siswa. Ini bagaimana cara kita menjalin hubungan positif dengan siswa, sehingga kita nanti bisa menjadi guru yang dirindukan dan diidolakan. Kemudian untuk video kedua Bapak Ibu, ini jalur langit Bapak Ibu, jalur batin, yaitu bagaimana usaha kita sebagai guru menjalin kedekatan dengan siswa-siswa kita dari hati ke hati, ya. Kalau ini nanti adalah, biasanya pakai teknik di pesantren Bapak Ibu yang nomor 2 ini. Kemudian juga nanti Bapak Ibu bisa melihat video yang ketiga ini, yaitu bagaimana cara kita membuat suasana pembelajaran yang menggembirakan. Nah, teori ini kami ambil dari standar proses langsung dari pemerintah. Nanti kondisi kelas, yang aktif, yang hidup itu seperti apa atau yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Nanti Bapak Ibu bisa melihat video yang ini. Kemudian untuk yang keempat, ini adalah kunci pembuka. Bagaimana cara kita menumbuhkan antusiasme belajar siswa. Itu kunci pembukanya seperti apa toh? Nah, gitu. Karena siswa di kelas itu sebenarnya tidak peduli dengan orang yang tidak peduli sama dia. Nah, gitu. Tidak peduli guru yang tidak memiliki kepedulian atau tidak memahami tentang siswa. Tetapi siswa itu akan memberikan respon yang positif ketika guru itu mampu memahami siswa-siswanya. Lah, kuncinya nanti kami jelaskan di video yang ini. Ngoten nggih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Nanti selanjutnya kapan-kapan kita akan membahas mengenai metode pembelajaran. Nah, ini adalah sebelum kita membahas tentang metode, kita pahami dulu agar ketika kita nanti mengisi embernya sudah siap untuk diisi. Ngoten nggih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.